Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, di sini simbol akar itu disebut tanda akar, digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, jadi bisa kita baca dengan akar atau akar pangkat 2. Nah, sebagai contoh di sini akar 4. Nah, ini akar 4 itu nilainya berapa? Akar 4 itu nilainya 2. Karena di sini 2 dikali 2 itu sama saja dengan 4. Makanya akar 4 itu nilainya 2. Kemudian contoh yang kedua, di sini akar 9. Ini juga sama pengerjaannya seperti yang pertama. Akar 9 itu 3. Karena 3 dikali 3 itu 9. Nah, nanti begitu juga seterusnya. Ada akar 16. Ini hasilnya 4. Akar 25 itu hasilnya 5. Akar 36 hasilnya 6. Kemudian ada akar 49. Ada akar 64. Itu hasilnya 8. Akar 81 itu 9. Dan seterusnya. Nah, itu karena pengerjaannya seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, bentuk yang semacam ini sebenarnya namanya bukan bentuk akar, karena hasilnya merupakan bilangan rasional. Dikatakan rasional karena akar bilangan-bilangan tersebut ada hasilnya dan itu bulat desimal. Bilangan rasional itu yaitu bilangan yang mempunyai bentuk desimal yang berulang, atau bisa juga kita katakan bilangan rasional itu yang bentuknya A per B dengan A bilangan bulat dan B itu bukan 0. Nah, kemudian di sini kita punya ada angka akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Nah, angka-angka tersebut kita tidak bisa mencarinya kecuali dengan menggunakan kalkulator. Makanya bentuk semacam itu disebut bentuk akar, karena hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, dikatakan bilangan irasional itu yaitu bilangan yang tidak mempunyai bentuk desimal berulang, atau kebalikannya bilangan rasional. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, contohnya yang pertama di sini saya punya akar 25. Ini pengerjaannya seperti yang tadi ya. Akar 25 itu hasilnya sama dengan 5. Karena 5 kali 5 itu sama dengan 25. Kemudian yang kedua, di sini ada akar 8. Nah, ini merupakan bentuk akar karena akar 8 sendiri ini tidak bisa dikerjakan seperti yang nomor pertama. Nah, pengerjaannya kita bisa menggunakan yang pertama itu dengan mencari faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 itu bisa 1 dikali 8, 2 dikali 4. Nah, setelah itu kita cari dari faktor tersebut yang salah satunya bisa diakar. Nah, ternyata kita pakai yang 2 kali 4. Karena di sini 4 itu ada nilai akarnya. Sehingga akar 8 itu menjadi 4 kali 2. Nah, akar 4 itu kan nilainya 2. Makanya jadinya 2 akar 2. Nah, itu bentuk sederhananya dengan menggunakan cara yang pertama. Nah, selain itu juga kita punya cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sehingga nilai dari akar 8 itu sama saja dengan akar 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kalau di sini ada angka yang berpasangan, nanti angka tersebut keluar 1. Jadinya 2-nya keluar 1. Nah, yang di dalam akar itu karena tidak punya pasangan masih tetap 2. Jadinya akar 8 itu nilainya 2 akar 2. Ya, untuk lebih memahami kita coba soal yang nomor 3, akar 12. Ini cara yang pertama sama, kita cari faktor dari 12.
Itu bisa 1 dikali 12, 2 dikali 6, atau 3 dikali 4. Kita cari perkalian tersebut yang salah satunya bisa diakar, yaitu kita menggunakan 3 kali 4, karena 4 itu ada nilai akarnya. Sehingga akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Nah, akar 4 itu sendiri 2, kemudian 3-nya masih tetap di dalam akar, jadinya 2 akar 3. Yang kedua, kita coba cari menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ketemu akar 12 itu jadi akar 2 dikali 2 dikali 3. Nah, di sini 2-nya itu berpasangan, makanya 2-nya keluar, 1 yang di dalam kurung masih akar 3. Soal yang keempat, nah di sini ada akar 27. Nah, di sini kita yang pertama mencoba dengan mencari faktor dari 27. Nah, 27 itu bisa 1 dikali 27 atau 3 dikali 9. Nah, sama, kita mencari salah satu yang bisa diakar, ternyata yang 3 kali 9. Nah, makanya kita pakai akar 27 itu 9 kali 3, karena akar 9 itu nilainya 3, yang di dalam akar masih tetap akar 3. Kemudian jika menggunakan pohon faktor juga sama, di sini 27 hasilnya akar 27 itu akar 3 dikali 3 dikali 3. Nah, di sini punya sepasang angka 3 di sini, jadinya 3-nya keluar 1, yang di dalam akar masih 3. Jadinya akar 27 itu 3 akar 3. Nah, yang selanjutnya di sini ada akar 32. Sama, kita cari faktor 32. Di sini ada 1 kali 32, 2 dikali 16, juga 4 dikali 8. Nah, di sini ada 2 angka yang sama-sama bisa diakar. Yang pertama 2 kali 16, 16-nya bisa diakar. Kemudian 4 kali 8, 4-nya juga bisa diakar. Tetapi kita pakai yang angkanya lebih besar, jadi kita pakai yang 16 kali 2. Nah, sehingga di sini akar 16 itu 4, dan di dalam kurung 2, tidak bisa diakar sehingga tetap 2. Yang kedua, kita menggunakan cara pohon faktor. Nah, nilainya ketemu, akar 32 itu jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Di sini ada 2 pasang angka 2. Yang pertama yang depan 2 dengan 2, makanya 2-nya keluar 1. Nah, yang belakangnya juga sama, ini 1 pasang lagi, 2-nya keluar 1 lagi, jadinya nanti 2 dikali 2. Yang tidak punya pasangan, 2-nya itu masih di dalam akar. Nah, sehingga 2 dikali 2 itu 4 akar 2. Hasilnya akar 32 itu 4 akar 2. Kemudian contoh yang soal nomor 6, di sini ada 3 akar 20. Nah, di depannya di sini ada angkanya. Pengerjaannya sama. Kita yang pertama itu mencari faktor dari 20 tersebut. Nah, tadi angka 20 ini yang bisa diakar 4 kali 5. Sehingga 3 akar 20 itu menjadi 3 akar 4 dikali 5. Nah, 3-nya tetap di luar karena akar 4 itu 2, maka jadinya 3 kali 2 akar 5. 3 kali 2 6 akar 5. Kemudian dengan menggunakan pohon faktor ini juga sama, kita mencari yang 20-nya, sehingga nanti jadi 3 akar 20 itu menjadi 3 akar 2 kali 2 kali 5. Nah, 2-nya ini berpasangan sehingga keluar 1, jadinya 3 dikali 2. Nah, dalam kurung masih 5. 3 kali 2 sendiri itu nilainya 6, sehingga 3 akar 20 itu sama dengan 6 akar 5.
Nah, di sini saya akan memberikan beberapa latihan soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini cara pengerjaannya bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan lewat grup WA. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.